Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Hari ini kita akan di Kamis ya, tanggal 28 April. Berarti besok tuh sudah memasuki yang namanya libur Lebaran, dan bursa tuh libur seminggu gitu ya. Jadi sebetulnya kalau yang pakai margin ya, maksudnya yang pakai utang itu belinya itu sangat-sangat merugikan gitu ya. Karena dana margin kita ngendap ya, istilahnya mah ya dibungain terus-terusan lah seperti itu. Dan kita akan melihat uh, saham hari ini gitu yang membentuk VCP juga, dan ini adalah saham fundamental yang growth-nya cukup tinggi gitu ya. Dan ini adalah sahamnya yang namanya Mulia Industrindo atau kodenya MLIA gitu. Nah, ini kelihatan banget nih ya. Kalau ini di tahun 2021 dari bulan April ini dia kenaikannya dahsyat luar biasa gitu ya. Ya hampir dari berapa kali ini, dari 610 sampai 2404 kali lipat. Tentunya kenaikan ini di ditemani dengan kenaikan net income juga nih yang cukup dahsyat di saham ini. Kita akan melihat nih tren lainnya pasti udah patah, kecuali kita geser tren lainnya ke tail-tailnya nih. Nah, trennya dia masih on, tren lainnya masih on track. Nah, kalau ngikutin nih tren lainnya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah overbought sebenarnya, terlalu banyak orang yang beli. Gitu, akhirnya dia dipanis, tapi dia balik ke tren lain awalnya gitu. Kok dia bisa ngikutin tren lain ini ya tentunya akan naik. Tapi tentunya yang kita cari adalah pola-pola VCP gitu ya. Nah, lalu kita akan melihat si daily chartnya. Nah, di daily chart ini membentuk VCP gitu ya. VCP ada dua titik beli gitu pastinya gitu ya. Ya di sini dan di 24 2460 2450 gitu. Tentunya ini udah membentuk VCP gitu ya gitu. Nah, di sini dia sudah mantul, turun lagi ke bawah. Nah, ini kita akan lihat nih yang selanjutnya, apakah dia langsung ke sini lalu break. Tapi kemungkinan gitu, karena ini ada dua titik beli di sini, pasti akan ada resisten lagi. Kemungkinan akan seperti ini, semoga seperti ini gitu ya. Karena di sini dia udah jadi resisten kuat nih gitu. Nah, biasanya terjadinya adalah seperti ini. Ini ada resisten, ini ada resisten lagi. Di sini ada resisten nih, ya kan? Ini ada resisten pertama nih, kita lihat titik mantul ini. Lalu di sini jadi resisten, tapi di sini sama dia ditembus. Tapi akhirnya si ini jadi resisten lagi. Nah, di sini pun mungkin akan terjadi demikian, seperti itu. Cuman kalau dia bisa mempertahankan ininya nih ya, si super growth-nya, kita akan lihat nih fundamentalnya. Sedikit maksudnya kalau di kuartal 2022 dia tinggi atau bisa setidaknya sama gitu ya, walaupun growth-nya nggak terlalu tinggi, karena ini growth-nya cukup dahsyat nih gitu pada saat 2021. Kalau di 2022 awal gitu dia sampai Maret, seharusnya kan beberapa lama lagi, batasnya sampai Juni sih ya. Maksudnya dia akan melaporkan laporan keuangan si kuartal pertama di 2022. Apakah untungnya akan naik signifikan atau setidaknya sama dengan kuartal 1 si 2021 gitu ya. Kita akan ngeliat nih apakah naiknya cukup signifikan atau tidak. Kalau naiknya cukup signifikan, berita yang sangat baik gitu ya untuk saham ini. Nah, kita akan lihat nih si ininya, company profile. Kita lihat nih ya bisnisnya sekilas. Ini adalah yang memproduksi dan mendistribusikan float glass container, glass block, dan automotive safety glass. Nah, jadi ini yang mungkin apa ya, glass kan kaca kan gitu ya. Cuman kalau yang
nggak kurang paham sih ya gitu ya, float glass atau apa gitu ya. Nah cuman kalau dilihat gitu ya, ini adalah industri pabrik yang ada hubungannya. Kalau tadi gitu ya, kalau kita baca otomotif berarti kaca-kaca di float glass adalah ini seperti kaca-kaca ini ya, kaca biasa seperti ini. Jadi dia bikin kaca-kaca seperti ini. Jadi ini adalah industri yang mendukung konstruksi gitu ya, konstruksi bangunan. Dan kalau misalnya otomotif safety glass ya mungkin dia bikin kaca-kaca di mobil gitu ya. Nah kalau sebetulnya di mobil ada sih ya, tulisannya mulia gitu ya. Kalau ada beberapa mobil berarti dia adalah yang supplier untuk kaca-kaca seperti itu gitu. Dan kalau tadi dibilangin tentang si growth yang tinggi banget, nah kita akan lihat si finansialnya. Masih belum. Nah, lihat. Ini adalah income statement si secara tahunannya gitu ya. Nah sebetulnya gitu ya, kalau salesnya sih dia ada turunan nih, penurunan gitu ya di 2019 sama 2021. Nah maksudnya dia ada turun gitu ya, ini pas covid turun salesnya, tapi masih nggak turun drastis gitu ya, bahkan kayak perbankan gitu turun drastis. Dan yang hebatnya gitu ya, dari gross profit, lihat nih gross profitnya ini sempat turun, ini naik. Dan luar biasanya adalah net income-nya. Tuh. Biasanya dia marginnya selalu tipis sampai net income-nya habis gitu, hingga akhirnya net income-nya ini naik berapa kali lipat, 12 ya mungkin 10 kali ya, 12 kali lipat ini nih ya, 11, berapa lah, 11, berapa kali lipat net income-nya jadi naik lebih tinggi. Nah ini adalah double digit growth gitu ya, yang sangat-sangat luar biasa gitu. Nah ini si sales ini kayaknya, salesnya naik di revenue-nya. Nanti juga teliti lagi gitu ya, si Reuters ini kok nulis revenue-nya di bawah gitu, unik banget. Cost for revenue dan revenue. Ya mungkin sih gitu. Dan kita lihat juga nih, nah yang tadi dibilang quarterly adalah secara quarternya nih. Nah kalau dia bisa ini udah ini ya, yang 2021 di yang pertamanya nggak ada gitu. Tapi kalau secara ini ya tuh net income-nya dia naik, di akhir tahun dia naik, total revenue-nya juga ya naik juga nih gitu ya, revenue tuh naik. Nah itu yang penting gitu ya, ketika hal-halnya yang seperti itu naik gitu. Nah kalau kita lihat di aspek fundamentalnya sedikit, kita lihat PR atau PBV-nya gitu ya, ini merupakan saham yang sebetulnya gitu ya under value. Kalau dilihat nih ya, cara lihat gampang ya, ini tinggal ke valuation. Kita lihat nih, nah biasanya ini PR ini masih 4,62, itu murah. Sebetulnya biasanya ya kalau saham-saham seperti ini ya 7 lah, kalau perbankan mungkin udah 20-an. Dan si PBV-nya ini gitu ya, price to book annually cuma 0,88, berarti masih di bawah harga modal. Walaupun harganya sudah naik berapa tadi, 6 kali lipat gitu, masih murah sebetulnya. Dan ini membentuk yang namanya CP gitu ya tentunya. Dan di sini tentunya pasti ada peluang untuk meningkat lebih tinggi lagi gitu. Ini kan garis trendline ini di respect, yang ini juga sama nih. Nah jadi kita akan tunggu nih, dia akan break sini dulu. Kalau bisa break sini itu jauh lebih baik. Jadi atau kalian ya bisa money management gitu ya, beli di sini sebagian, nanti beli di sini lagi sebagian, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.